warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji dan syukur kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bulan yang sangat mulia, jadi bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman modern, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Dan saya menghormati orang-orang tua kami, Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Puji dan syukur kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang sangat mulia ini, jadi bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman modern, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Yang saya hormati orang-orang tua kami, Bapak BKM Masjid Al-Iman, anak-anak remaja dan hadirin yang berhadir pada kesempatan ini. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah, sarana tarbiyah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik orang-orang yang beriman agar naik kelas menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tujuan puasa itu jelas, agar kamu bertakwa. Ramadan mendidik iman berarti menempa kepribadian. Bagaimana pribadi kita yang rakus agar tidak menjadi rakus. Sebulan amanah dalam setahun, umat ini diwajibkan untuk benar-benar melawan kehendak hawa nafsunya. Dan kita rasa pun Bapak Ibu, agama Islam adalah ajaran yang paling baik yang kita ketahui selama ini, di mana umatnya wajib melaksanakan puasa seharian selama 1 bulan lamanya. Dan disinilah kita disuruh benar-benar memahami arti dari melatih dan membiasakan diri untuk menahan lapar. Sebab bagaimana bisa orang-orang yang tidak terbiasa menahan lapar mampu menahan keserakahan yang bergejolak di dalam diri? Kita saja Bapak Ibu yang sungguh-sungguh menahan lapar sebulan saja terkadang masih mau tergoda ketika dihadapkan kepada situasi di mana keinginan mudah untuk dilampiaskan. Sebab apa? Mungkin puasa yang kita kerjakan masih sebatas rutinitas, ikut-ikutan. Lebih parahnya lagi keadaannya bagi seseorang yang tidak pernah ataupun tidak mau berpuasa.
Dan disinilah kita disuruh benar-benar memahami apa itu puasa, supaya puasa yang kita kerjakan ini tidak sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada para sahabat, di mana kata beliau, suatu masa akan banyak ditemukan orang-orang yang berpuasa, namun tak ia dapatkan dari apa yang ia puasakan kecuali lapar dan dahaga saja. Puasa adalah ibadah yang sangat tersembunyi, Bapak Ibu. Orang lain bisa melihat kita sholat, bisa melihat kita sedekah, tapi puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Disinilah iman dilatih. Benar nggak ya kita berpuasa ketika seseorang bertanya kepada kita? Dan kita pun menahan diri bukan karena takut omongan manusia, tapi karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dan memfardukan puasa itu kepada kita. Inilah yang disebut tarbiyah iman. Intinya pada poin pertama ini, puasa melatih pengendalian diri. Kedua, Bapak Ibu, Ramadan melatih pengendalian hawa nafsu. Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan diri dari lista dan tapi juga menahan lisan dari dusta dan ghibah, mata dari yang haram, tangan dari menyakiti, dan hati dari dengki, iri dan sombong. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Artinya puasa mendidik kita untuk kuat, bukan lemah. Dan orang yang bertakwa bukan orang yang tidak punya nafsu, Bapak Ibu, tapi orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Dan Ramadan di sini membiasakan kita kepada ketaatan. Poin ketiga, Ramadan membentuk kebiasaan ibadah. Di bulan Ramadan ini kita terbiasa sholat berjamaah, membaca Al-Quran, tadarus, bangun malam, memperbanyak doa dan istighfar. Harapannya kebiasaan baik ini tidak berhenti di Ramadan saja, tapi berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Karena tanda diterimanya amal adalah konsistensi. Konsisten, berulang, konsistensi seseorang itu setelahnya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, Ramadan menumbuhkan rasa kepedulian, empati sosial. Dengan lapar kita benar-benar belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, yang mereka terpaksa lapar dalam situasi dan keadaan mereka. Oh begini itu laparnya orang miskin itu. Jadi dari 4 poin tadi, yang pertama puasa melatih pengendalian diri. Kedua, puasa melatih pengendalian hawa nafsu. Ketiga, puasa membentuk kebiasaan ibadah. Dan keempat, puasa menumbuhkan rasa kepedulian dan empati sosial. Kita sama tahu bahwa takwa bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, Bapak Ibu. Karena orang yang bertakwa itu lembut hatinya, ringan tangannya untuk peduli, dan luas rasa empatinya. Ramadan adalah proses pendidikan rohani juga. Sebulan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik rohani kita. Bagaimana imannya kuat, nafsu dapat dikendalikan, ibadah terbiasa, dan akhlaknya diperbaiki. Maka untuk itu Bapak Ibu, janganlah menjadikan Ramadan ini hanya sebatas rutinitas tahunan saja, namun kita jadikan ia momentum perubahan. Semoga setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat, lebih sabar, dan lebih bersahaja. Terakhir Bapak Ibu, saat-saat Ramadan akan meninggalkan kita, ada baiknya kita berdoa supaya Ramadan tahun depan kita masih ada dan sehat. Kenapa? Karena semua apa di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang 70 kali, ada yang 700 kali, bahkan ada satu malam
di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar, dan semoga dengan apa yang telah disampaikan tadi benar-benar membekas di hati kita, supaya puasa yang kita kerjakan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maka untuk itu saya berterima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatiannya Bapak Ibu, dan mohon maaf atas ketidakpantasannya. Saya tutup pertemuan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi